Timnas Indonesia U17 berhasil menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U17 di laga kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bermain di Abdullah Al Khalifah Stadium, pelatih Nova Arianto sejatinya melakukan rotasi pemain. Nama-nama seperti Lukas Lee, Evandra Florasta, Fandi Ahmad, Aldiansah, Gel-Gel, Zahabi Goli diturunkan sejak menit pertama oleh Nova Arianto. Hasilnya, Timnas Indonesia langsung unggul cepat di menit ke-1 berkat gol Zahabi Goli. Tak cukup sampai di situ, Goli kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-9 dan menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Tim Garuda Muda yang tampil dominan sejak menit pertama kembali memperlebar jarak di babak pertama. Setidaknya, ada 3 pemain sukses mencetak brace alias 2 gol di babak pertama. Selain Zahabi Goli, Aldiansah juga sukses mencetak brace di menit ke-15 dan 24, serta Gel-Gel di menit ke-23 dan 42. Sementara itu, 1 gol sisanya dicetak oleh Evandra Florasta di menit ke-21. Meski tampil mengagumkan di babak pertama, terlihat ada penurunan tempo terjadi di akhir babak pertama. Sejumlah peluang emas pun terbuang begitu saja, sehingga Garuda Asia harus puas hanya memiliki 7 gol dari banyaknya kesempatan. Di babak kedua, pasukan Nova Arianto justru tampak kesulitan menambah gol. Penyebabnya dari penurunan tempo hingga tim Kepulauan Mariana Utara yang mulai berani menyerang. Pergantian pemain juga memegang peranan penting atas melempemnya permainan Timnas U17 di babak kedua. Beruntung, pada menit ke-69, Ida Bagus sukses memecah kebuntuan berkat golnya. Ida Bagus sendiri baru masuk di babak kedua. Setelah itu, Timnas Indonesia U17 kembali mencetak gol. Daniel Alfredo mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-88. Kemudian, Fadli Alberto menambah 1 gol dan melengkapi kemenangan Timnas Indonesia U17 dengan 10-0 atas Mariana Utara. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua bagi Timnas Indonesia setelah di laga pertama tim Garuda Muda berhasil menang 1-0 atas Kuwait. Namun demikian, 2 kemenangan itu tidak membantu Timnas Indonesia U17 memuncaki klasemen sementara grup G. Mereka masih kalah selisih gol karena Australia menang dengan skor lebih telak melawan Kepulauan Mariana Utara yaitu dengan skor 19-0 dan menang atas Kuwait dengan skor 3-1. Dengan demikian, hanya ada 1 jalan untuk Timnas Indonesia U17 lolos langsung ke putaran final. Timnas Indonesia U17 harus menang di laga melawan Australia. Di pertandingan berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi pemuncak klasemen sementara Australia Minggu 27 Oktober 2024. Itu akan menjadi laga yang menentukan bagi kedua tim karena menentukan siapa yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U17 2025. Meski begitu, skuad Garuda masih punya jalan lain untuk lolos ke Piala Asia U17 2025 jika gagal mengalahkan Australia nantinya, yaitu melalui jalur runner-up terbaik. Sebagai informasi, 5 dari 10 runner-up dari 10 grup yang ada di babak kualifikasi ini akan diadu dalam klasemen virtual yang dihitung berdasarkan kiprah mereka di grup masing-masing. Selisih gol bisa memainkan peranan penting di sini. Sayangnya, untuk Timnas Indonesia U17, kemenangan telak 10-0 atas Kepulauan Mariana Utara tidak akan berdampak, sebab AFC memutuskan bahwa hasil pertandingan yang dihitung untuk para runner-up terbaik hanyalah melawan tim yang finish pertama dan ketiga. Dengan demikian, hasil yang diakui dalam klasemen runner-up untuk Timnas Indonesia U17 adalah ketika menghadapi Kuwait dan Australia. Pada saat ini, Timnas Indonesia U17 berada di luar zona aman karena berada di posisi ke-6 dalam klasemen runner-up terbaik dengan hanya selisih gol +1. Oman, Qatar, Cina, India, dan Uzbekistan ada di posisi 5 besar. Selagi Kamboja, Iran, Vietnam, dan Malaysia ada di bawah Timnas Indonesia U17. Hasil imbang melawan Australia mungkin akan cukup membantu Timnas Indonesia U17 lolos melalui jalur runner-up terbaik. Namun, kekalahan akan beresiko melempar Timnas Indonesia U17 finish di luar 5 besar runner-up terbaik. Jika kalah, skuad Garuda Asia perlu berharap agar para rivalnya di klasemen runner-up terbaik meraih hasil yang jauh lebih buruk.